Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Terima kasih sekali saudaraku semua, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, baik yang dari Surabaya maupun dari Lamongan pun dari daerah yang lain, yang pada siang hari ini ikut menghadiri apa yang sudah menjadi cita-cita tujuan kita, di mana kita semua adalah menjadi keluarga besar Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa. Dan apa yang sudah kami sampaikan selama ini, untuk masuk di dalam Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, tidak ada yang dimanfaatkan, tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada yang dipanggil, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang memperalat, pun tidak ada yang diperalat. Semua berangkat atas panggilan jiwa. Untuk itu, dengan rasa hormat kami kepada saudara semua yang sudah hadir, meluangkan waktu, khususnya segenap jajaran, ketua, penasihat, sekretaris, pun anggota semuanya, kami selaku pembina merasa terima kasih. Karena apa? Di saat situasi yang seperti ini, bahasa kerennya BBM naik, tapi kita semua bisa hadir. Karena apa? Itulah konsekuensinya, bahwa kita ikut bertanggung jawab memiliki. Siapa lagi yang punya ini? RRI Tunas Bangsa bukan milik pembina, bukan milik ketua, bukan milik penasihat, bukan milik sekretaris, tapi ini milik kita bersama. Tanpa kalian, Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa gak akan bisa besar. Jadi apa yang selama ini sering Pak Pembina sampaikan, di sini tidak ada anggota baru, di sini tidak ada anggota lama, di sini tidak ada orang baru, di sini tidak ada orang lama. Semua kita sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Pak Pembina mengajarkan makna arti yang ada di dalam Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa adalah lain daripada yang lain. Bapak menerima dari berbagai elemen, khususnya yang ada di dalam Nusantara ini, yaitu kebinekaan. Apa suku kalian, apa ras kalian, apa keyakinan kalian, apa status sosial kalian, Pak Pembina tidak melihat. Karena misi utama di dalam kepribadian Pak Pembina mengajarkan bahwa elemen kemanusiaan itu adalah yang paling utama di atas segala-galanya. Makanya di dalam Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa ini harapannya khususnya satu, ayo kita pribadi menjadi manusia seutuhnya yang bisa memanusiakan sesama kita, tidak pandang bulu tanpa membeda-bedakan satu dan lainnya. Itulah perwujudan daripada miniatur Nusantara kita, yaitulah yang menjadi yang ada di dalam Indonesia kita, ya bangsa kita. Dan dengan moto Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, niscaya itulah kita punya pribadi yang bijak, dengan tradisi budi pakerti yang adiluhung dengan keluhurannya, dengan pribadi nan bijak. Itulah kearifan lokal yang mana yang kita miliki lain daripada yang lain. Jadi di antara kita tidak ada yang menonjolkan diri, tidak ada yang menonjolkan golongan, tidak ada yang menonjolkan kelompok, tidak ada yang menonjolkan satuan. Semua adalah elemen satu ikatan. Kita semua adalah warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Itulah yang ada di dalam Nusantara. Untuk itu, semangat kebangsaan saya sampaikan bahwa kalian sebagai warga negara
harus betul-betul bisa menjiwai makna arti yang terkandung di dalam Pancasila. Bukan hanya Pancasila kalian jiwai, tapi Pancasila adalah jiwa kalian, jiwa bangsa ini. Pancasila juga dasar negara, Pancasila juga sebagai ideologi yang ada di dalam putra-putri Nusantara, supaya nanti kita menjadi contoh di mana kita hadir di seluruh penjuru pelosok, kita nanti diterima sebagai saudara. Makanya Pak Pembina sering mengajarkan jangan ada pemaksaan, jangan ada pendiskreditan, diskriminasi, jangan pernah mengasingkan saudaramu, dan jangan pernah memandang beda saudaramu. Itulah yang tidak dipunyai di elemen yang lain. Mungkin yang lain hanya tempelan, wah berpancasila. Pak Pembina mengajarkan bahwa di dalam moto Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, semua anak-anaknya diajarkan tentang berpijak pada rel ketuhanan, di mana kita menjadi pribadi yang betul-betul menetepi kesucian, kemuliaan yang ada di dalam jiwa dengan tulus hati yang sangat mulia. Dengan berangkatnya Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, kita semua diajarkan pentingnya arti hidup manusia dalam berbangsa bernegara. Makanya di dalam keyakinan kepercayaan itu adalah privasi Anda. Di dalam hubungan dengan sesembahan kalian tidak harus dipaksa orang lain dan tidak harus memaksa orang lain, tapi satu sama lain saling menghargai, menghormati keberadaannya. Tapi tunjukkan kalau kalian manusia, khususnya bangsa Indonesia yang mengenal betul tentang ketuhanan, wujudkan di dalam pribadi. Kalian harus bisa punya kepribadian yang berperi kemanusiaan, yang bisa memanusiakan sesama saudara kalian, sebangsa setanah air, tanpa membedakan satu sama lain, diterima, dihargai, dihormati secara sama. Tidak ada yang khusus, tidak ada yang istimewa, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Semua di hadapan Sang Pencipta adalah sama duduknya. Pun semua di hadapan negara, duduk sebagai bangsa, sama duduknya. Pun semua duduk sebagai manusia, kita semua punya cita-cita tujuan sama. Apa cita-cita tujuan manusia semua? Di dalam sisi kehidupan kita mendapatkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Itulah yang ada di dalam. Akhirnya Pak Pembina selalu mengajarkan rukun, guyub, gotong royong. Rukun agawi sentosa, cerah agawi bubrah. Di dalam kelembagaan ini sudah kita buktikan dari kemarin. Ayo kita sekarang belajar. Sekecil apapun, bila menghadapi, mengerjakan, menjalankan misi apapun harus terbuka. Jangan ada tanda tanya di antara masing-masing lintas saudara. Niscaya tanda tanya itu yang akan menjadikan seket perpecahan, perpisahan yang tadinya menuju elemen satu manunggal akhirnya menjadi satuan-satuan, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Pak Pembina tidak mau. Jadi sekecil apapun, ayo terbuka. Jadi pembelajaran, karena kita memang butuh belajar, semua itu memang tahap pembelajaran. Yang terjadi makanya tak semoni, jangan sampai terjadi sesuatu yang sudah menyatu manunggal pecah jadi tiga. Ono sayap kanan, ono sayap kiri, ono sayap sing gak kanan, sing gak ngiri. Karena bahasa sungkan, tidak ada kata sungkan. Ingat, di dalam kelembagaan tidak ada kata sungkan. Kita semua punya hak suara sama. Kita yang memiliki, kita yang merawat, kita yang bertanggung jawab. Jadi semua boleh melakukan yang namanya menyampaikan suatu pendapatnya. Jadi di sini hilangkan otoriter, ya.
hilangkan sifat otoriter yang melemahkan satu saudara satu sama lain, yang tidak menghargai saudara satu sama lain. Di sini mengajarkan, Pak Pembina mengajarkan, kalian harus merdeka. Apa makna merdeka? Makna merdeka adalah masing-masing dari kita saling menghargai, mengakui, tidak ada yang mengungkung, tidak ada yang membonsek, tidak ada yang membelenggu, dan tidak ada yang mengkerdilkan. Yang belum bisa belajar, yang sudah bisa memberi arti, yang belum tahu belajar, yang sudah tahu bisa membagikan pengetahuannya. Dan itulah pentingnya kebersamaan. Hidup ini dikatakan hidup adalah satu. Apa artinya hidup kalau di dalam dirimu tidak bermanfaat dan berguna untuk sesamamu? Lah itu loh, aneh Pembina ini. Makanya di dalam lembaga Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa kita cetak bibit-bibit yang unggul, bukan unggul ya, unggul menjadi manusia seutuhnya, yang punya jiwa patriot, yang punya pribadi bijak, yang punya rasa welas asih, yang punya perwujudan manusia seutuhnya, yang tidak menyimpang dari rel ketuhanan, tidak menyimpang dari hukum alam, pun tidak menyimpang dari hukum aturan negara. Jadi hukum itu ada tiga: hukum Tuhan, hukum alam, hukum negara. Tapi kalau kalian sudah membawa bekal aturan yang diberi oleh pembina, aturan tentang kesejatian hidup, niscaya di dalam elemen hukum tiga itu tadi kalian pasti lolos. Di dalam ketuhanan kalian mendapatkan kedamaiannya karena kalian tetap ada di rel kesuciannya. Di dalam hukum alam kalian akan mendapatkan keselamatan karena kalian mengenal betul tentang makna arti tabur tunai, namanya karma. Di dalam hukum negara kalian pasti lolos, kalian akan mendapatkan perlindungan, kalian akan mendapatkan kebebasan karena kalian tidak melanggar aturan yang tidak dikehendaki oleh negara, yang namanya bikin keresahan, bikin kekacauan, bikin kerusakan moral, jati diri, mental, bahkan yang menjurus menjadi sampahnya negara. Lah kita bukan hanya jadi sampahnya negara, kalau bisa ojo jadi sampah alam. Jangan jadi sampahnya negara, jangan jadi sampah alam. Terakhir, jangan sia-siakan kamu diciptakan Tuhanmu, diciptakan menjadi manusia yang punya pribadi lebih sempurna di antara semua wujud yang ada. Kamu terlahir sebagai wadah mulia makhluk sosial. Bertemu dengan seorang pembina, kalian diajarkan tentang makna arti daripada manusia sejati. Sejatinya manusia yang membawa kesejatian hidup, yang punya jiwa mulia, hati tulus, rasa welas asih, yang bisa dijadikan contoh di seluruh bangsa di dunia. Itu loh. Makanya saya pesan satu-satu, pembina sampean iki mbok makok planet bobiye. Saya pesan satu-satu, ayo rukun guyub gotong royong, itu kuncinya di dalam kelembagaan dan harus terbuka. Jadi pengalaman yang sudah pembina itu selama manggung di seluruh Nusantara, yo wingi iku tok sing ngrasakno bom nduk muni Lamongan, gegere loro, ndase ngelu, dodone sesek, sikile linu, baune semplek, yo mbok paling disantet panjul. Ya karena apa? Pembina merasakan ada elemen yang gak sinkron. Tapi pembina itu arif. Ono opo roh, tapi mek mesem. Ono opo ngerti, mek mesem. Kok nek pembina mangkel, kasihan. Soalnya ini pembina mangkel, sing ngamuk itu duduk pembina. Angin sing sampe sedot melok ngamuk, banyu sing sampe nombe melok ngamuk, lemah
sing sampe nidek melok ngamuk. Lah itu makanya pembina itu tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati, ya tidak boleh membenci kepada siapapun. Lah minimal kalau sudah kumpul pembina, jiwai pembina gowon, rasane pembina gowon, kepribadiane pembina gowon. Tidak usah banyak-banyak, 10% iku wis sapi. Gitu loh. Tidak usah banyak-banyak, 10% ya wis sapi. Nah, kalau sudah di situ, sekali lagi saya terima kasih sekali siang hari ini kita bisa berkumpul semua, meluangkan waktu, tidak ada jarak jauh, tidak ada jarak dekat. Yang jauh itu adalah rasa jiwa kita yang tidak bisa menyatu rasa dan tidak bisa manunggal menjiwa. Itu loh. Jadi jauh raga, tapi kalau bisa memadu menyatu rasa, menjiwa manunggal, itu tetap dekat walaupun tempat tinggal kita berpisah jarak. Lah itu yang Bapak sampaikan, Bapak mengajarkan, ayo rukun guyub gotong royong, sayuk sayek saeko proyo. Harapannya tadi sudah disampaikan, nanti kegiatan untuk menyambut 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda di Blitar dan 10 November Hari Pahlawan di Surabaya. Ayo kita semangat, jangan mau dikerdelkan, jangan mau dipengaruhi, semua ikut bertanggung jawab. Sing isine duwe tenaga, ikhlas ke tenagamu. Sing isine duwe pemikiran, ikhlas ke pemikiran. Yang punya bekal nominal, ikhlas nominalmu. Jadi semua itu sukarelawan. Lah perlu saya bocori pembina kemarin ke Banyuwangi. Mungkin saudara belum tahu, di sana 3 hari sampai bupem iku wayahe njaluk tuku apa gak tak terno. Jadi, Pak kok bisa? Bapak kalau tugas jangankan keluarga, nyawa tak lepas. Duh, Bapak kok seperti itu? Karena apa? Tugas mulia lebih utama dari segala-galanya. Toh di dalam tugas itu juga untuk nantinya akan diberikan kepada keluarga maupun diri kita sendiri. Makanya ada pepatah, berat mana antara keluarga dan negara? Lebih berat negara. Berat mana antara kelompok golongan satuan dan pribadi dengan bangsa? Lebih berat bangsa. Berat mana antara ego pribadi, golongan kelompok satuan dengan keutuhan Nusantara? Berat keutuhan Nusantara. Jadi Pak Pembina akan mengajarkan kalian yang tadinya berkecimpung di dalam jalan setapak, kalian tak ajarkan sudah saatnya kalian tidak membranding jalan setapak itu, tapi kalian nanti berangkat dari jalan setapak, kalian diperkenalkan oleh pembina menuju jalan utama. Kelak kalian tidak disalahkan oleh anak cucu kalian, dan di dalam diri kalian tidak merasa berdosa dan bersalah dengan leluhur kalian, pun kalian merasa bertanggung jawab di mana kita menetap hidup, tinggal di bumi pertiwi, makan, tidur, mencari rezeki, tumpah darah kita. Ayo kita hargai, kita hormati, kita jaga, kita lestarikan, dan kita pertahankan bumi pertiwi, tanah air Nusantara Indonesia ini. Itu bagian daripada dirimu. Makanya pesan Bapak, boleh kalian kemana-mana, tapi kalian jangan sampai kemana-mana. Kalian tetap kalian. Belajarlah ke negeri seberang, tapi kalian jangan jadi bangsa seberang. Belajarlah ke negeri seberang, tapi kalian jangan sampai menyeberang dari negeri kalian. Makanya pembina mengajarkan, kembalilah ke jati diri. Yang notabene bangsamu adalah punya leluhur, punya pendahulu yang berjiwa besar, tidak kerdil, tidak terkungkung, tidak terbelenggu. Ayo kita sekarang berjiwa besar seperti leluhur kalian. Jadi jangan mau dikerdilkan orang lain,
jangan mau dibonsek orang lain, jangan mau dibelenggu orang lain. Notabene misioneris yang ada di dalam Nusantara ini akan gugur, tidak bisa mempengaruhi putra putri generasi Nusantara Indonesia. Itu aja yang Bapak sampaikan. Makanya sekali lagi Bapak cuma pesan, keterbukaan itu perlu, santun, jadi sopan santun, toto kromo, hormat menghormati satu sama lain, itu perlu sekali. Itu sebagai resep yang ada di dalam Tunas Bangsa Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa ini. Itu resep utama yang ada bekal kalian. Nescaya walaupun kalian sendiri di kampung, kalian nanti akan disegani. Makanya pembina mengajarkan sosok-sosok manusia, anak-anak putra putri bangsa dibina oleh Pak Pembina menjadi sosok yang bermartabat, terhormat, berbudi, bowo, leksono. Terima kasih. Akhir saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Terima kasih.